bari ngagayam oke. Oh, tadi saya lihat ada yang sanggup pakai limper. Oke. Yang pakai limper. Ada yang ditambal dulu. Ya. Saya kan tawan. Padahal belum tentu akan dipoto aja. Ada satu lagi, ada yang siap-siap udah live. Masya Allah. Siapa itu? Oh ini. Nggak live, record aja. Baik guys, kali ini kita mau nonton Of Iya. Iya. Berarti media kita pecah. Iya. Daripada media kita ya. Iya. Alhamdulillah. Silakan mulai dibuka dulu. Pas lagi. Kita bisa jawab salam kita. Iya, dapatnya. Ada doa di dalam. Iya. Ada doa. Udah dari jawab salam kita apa? Doain doa akan semua insyaallah. Ya, tadi kan yang baru kedengeran cuma nama doang nih, yang Jawa juga biar kedengeran tuh salamnya gitu. Iya, di sana aja. Beda sih, kenapa cuma nama doang gitu, hikmahnya juga ada. Karena tadi kami kan menjawab salam itu adalah didoakan yang baik-baik kalau kita sudah sendu-sendu hujan, ketika jadi kan lebih ya lebih. Gua kira tadi coklat-coklat. Doain doa apa? Doain doa. Kalau saya jawab salam kita apa doanya? Gua kira lu. Semoga Yang punya hutang dilunasi Tuhan. Yang cita-cita pengen masuk surga, mudah-mudahan masuk surga. Amin. semoga segala doa dan hajat tahun ini Allah kabulkan. Amin. Yang belum nikah, mudah-mudahan segera menikah. Oh, bisa. Ini belum pernah nikah apa sudah menikah? Sudah ada. Katanya gini, yang udah tahu nanti apa ya katanya gitu. Sebelumnya tiap kali orang ngomong, ayo wih surga. Pada saat sekarang gitu Oke ya. ya, kita buka sekali lagi ya. Boleh. Ya Bapak, baik yang Iwan maupun yang Awad ya sekali lagi ya, karena tadi sudah diingatkan atau menjawab itu adalah wajib. Oke sekali lagi, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman wa fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Segala puji bagi Allah Rabbul Ta'ala yang sudah memberikan kita nikmat iman Islam sehingga kita bisa berkumpul pada sore hari ini. Semoga langkahnya teman-teman semua diberikan keberkahan dan diberikan berkali-kali lipat pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Salam salam terlupa kita curahkan kepada juga kita manusia hebat, manusia terbaik yang kita rindu dengan perjumpaannya. Habibana wa nabiyana Rasulullah Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Keluarganya, sahabatnya, dan sahabat kita sebagai umatnya hingga akhir zaman kelak. Semoga di yaumil akhir kita bisa berjumpa dengan Rasulullah dan semoga di yaumil akhir kita bisa diberikan syafaat Rasulullah dan kita sebagai umatnya bisa menjalankan sunnah-sunnah. Amin. Amin ya Allah. Amin. Masya Allah masih bergulir ya. Berdatangan. Silakan di saf di depan terlebih dahulu ya. Amblong soal ini keluar tiket. Keluar. Masya Allah ya. Gitu. Oke. Masya Allah. Jangan kalah yang keluar sana. Oke. Udah lama lo saya nggak akan dengar teriakan Aisyah itu tagline nomor kira. Oh iya. Tapi sebelum itu mungkin ada jamaah yang baru loh. Oke, boleh. Sebentar ya. Di sini ada jamaah baru pertama kali. Boleh angkat tangan? Umi? Ada? Nafaya Dayana Umi? Jamaah yang baru pertama kali datang ke Ciatem Nisa. Ada? Ada yang tahu nggak? Ada tahu nggak datang ke sini itu karena apa? Ada yang tahu? Ya. 1, 2, 3, 4, 5. Yang baru datang. Jujur dulu. Dari dalam hati kali dalam. Aisyah. Betul-betul saya apa ya? Kurang konsennya. Tadi nanya bilang ke Bogor. Itu naon kamu nonton cuma. Karena langsung ekonomi. Ada dua standar ke sini mereka ibu-ibu orang. Oh, dia Oh, mau ngapain di sini? Menuntut ilmu. beda konsepnya. ya, alhamdulillah kita melalui semuanya ya, baik yang Iwan, yang Awatnya. Kita di Kongres Temen Hijrah, biasa melaksanakan kajian itu di Masjid Al-Mu'min PB. Iya, biasa. Alhamdulillah kolaborasi dengan namanya Sahabat Mukakin di Masjid Al-Mukakin, dan insya Allah pada sore ini kita kajian bersama Kodesi. Biasanya pasti ada alumni IPB. Nah, kali ini di sini bukan alumni IPB berarti di sini ya. Karena lagi fokus ada rencana untuk buka MBG kalau diperintah. Beda. Beda. Karena di bulan Ramadan kan sama Kodesi juga. Oh iya? Iya, tapi di bawah
di atas. Nggak tahu saya kan di brief sama sekali gitu. Saya baru datang aja langsung Ya, dikasih karena mic kan gitu. karyawan baru. Betul. Belum punya otaknya kan. Siap. Belum baru masuk. Iya, jadi Berapa hari? kita baru dengar. Siap 7 hari. Ada yang tahu? Dan alhamdulillah hari ini kita udah masuk di bulan Dzulhijjah tanggal 21. Sudah lagi kita bulan Dzulhijjah. Ya, kita ketemu lebaran lagi kan. Lebaran Idul Adha. Masya Ya, kita Allah. lebaran haji. Ya betul, siap-siap biar hari cangkeng. Iya. Kita akan Kenapa? Kenapa tuh? Kenapa tuh? Oke, jadi beberapa tahun yang lalu Iya. Kalpa selalu mengadakan itu apa sih hewan kurban. Betul, Nah, pilihannya. Nah, panitianya itu modelan Kak Aisyah ini yang Iya. kalau jongkok itu nggak bisa lama gitu. Oh, iya. Panas karena cangkeng. Iya lagi. Iya lagi. Ya, kita akan insya Allah akan berkurban. Nah, berkurbannya berkurban perasaan. Oke, korban perasaan itu udah selalu itu. Oh, udah selalu. Udah sering maksudnya ya. Iya, Oke, kami doakan juga jemaah yang melaksanakan Idul Kurban. Oke. Semoga bisa melaksanakan ini. Amin. Iya. Masih ada waktunya di sini, jadi bisa melakukan sampai hari ini. Kalau pengen kurban di sini juga, ya bisa. Masya Allah, silakan ya. Saya sampai ini. Oh iya, baik. Ya. Dua sih. Oke, kita harus nanya kabar dulu dari jamaah. Boleh. Karena kita nggak tahu kabarnya. Bapak Ibu, TTTTA, semuanya jamaah nanti kalau Aisyah bilang teman hijrah jangan lupa jawabnya apa, Bu? Teman terbaik, tempat terindah. Iya. Betul. Betul. Jadi jamaah apa? Sebelum kabar Kabar dulu. Kabar dulu. Bila ya durasi, Bos. Gak apa-apa. Oke. Kita nanya, karena maaf ya, dari seminggu yang lalu kita nggak tahu ada yang kerja, Oke. ada yang kuliah, Siap. perjuangan terus ada yang sekolah, Iya, ada yang rebahan dulu. ada yang ada yang kerja, gitu betul. Iya. Gitu So ya, saya coba ya nanti wanitanya sama Kang Isan apa kabarnya gitu ya, kompak Ya, ya. kompak ya. Jual Munawa. Ya, Udah oke, sekarang. Ya, jamaah teman hijrah maupun jamaah Kristus Takib, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Ibu gerakannya di mana? Kompak. Si Ibu paling kompak Gerakannya itu di cuma bawah, boleh gerakannya di bawah. Alhamdulillah. Terus Oh, ada gerakannya. Alhamdulillah, luar biasa. Ibu, Oh, ada bahagianya. Masya Allah, Ibu dari TV apa nih? Oh, Majlis, betul. Ibu, manisnya itu Majlis Salim. Majlisnya itu Magetan. Majlisnya itu Magetan. Masya Allah. Ya. Oke, sekali lagi dari ngomong ya. Ya. Oke ya. Kalau kamu misalnya alhamdulillah luar biasa Allahu Akbar. Jadi apa teman Iwan harus semangat. Jangan kalah ya. Oke, sekali lagi boleh? Boleh. Enggak kan itu. Oke. Untuk jamaah Masjid Al Mutakin dan jamaah teman hijrah, apa kabar sore hari ini? Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Berarti kabarnya sehat semua ya? Alhamdulillah. Sehat badannya semua? Alhamdulillah. Sehat badannya? Alhamdulillah. Sehat hatinya? Masya Allah, buat ini Iwan sehat hatinya? Terakhir sekarang tanggal berapa? Sembilan. Terakhir nih, sehat kantongnya? Jujur sih. Kenapa mau kantong? Kalau peta omeanan semua kayaknya. Insya Allah semuanya yang hadir ini. Ayo ya Pak Bapaknya. Alhamdulillah. Kebutuhan suara. Mudah-mudahan Allah limpahkan rezeki pada sore ini. Amin. Alhamdulillah pada sore hari ini kita kajian sama Bang Denis dengan judul apa yang tahu? Ada yang tahu judulnya? 50.000 pertama. Judulnya apa? Ada yang tahu judulnya? Judulnya apa? Gimana? Pelan-pelan menjauh tanpa sadar. Pelan-pelan. Pelan-pelan Jauh tanpa sadar. Biasa, ngomongnya pelan-pelan tapi pelan-pelan. Semangat lah. Tapi kan pelan-pelan ya. Tuh kan rezeki pelan-pelan jalan aja. Lawanan. Ya, kajian pada ini pelan-pelan menjauh tanpa sadar. Ini lanjutan dari kajiannya bulan Ramadan. Kita membahas terkait Al-Quran. Tapi ini nggak beda jauh juga, kita membahas terkait Al-Quran juga. Yang kemarin kita ngebahas istiqomah untuk membaca Al-Quran. Yang karena bulan Ramadan kan ya, tiap waktu Masya Allah. ada aja yang apakah karena sudah melewati bulan Ramadan ini masih melaksanakan Al-Quran? Mudah-mudahan insya Allah ya. Semoga tidak sesuai dengan judulnya ya. Semoga teman-teman pada istiqomah. Amin, amin, ya Allah. Ya. Oke, yuk. Oke, nggak usah lama-lama. Kita Baca berita Al-Quran dulu. Iya betul ya. Mungkin kita boleh buka untuk Qurannya atau sekarang udah praktis Quran digitalnya boleh? Ya, kita baca Quran terlebih dahulu. Insya Allah. Geser, Kak. Sama siapa Kak? Atau dia Soal loh. sama Kang Febri.
Oh, Febri. Ini langsung dari Bandung ya? Ya, Rizky Febri ya? Oh, bukan, oh Rizky. Silakan dibuka surat An-Nisa. Ya, saudara saya. Surat An-Nisa di ayat berapa? 135 sampai Gak apa-apa ya, 140. mepet-mepet. Oke. Surat An-Nisa ayat 135 dan 140. Sudah siap? Sudah? Sudah? Aman ya? Kita baca surat An-Nisa ayat 135 Baik, kita Al-Quran dulu. sampai 140 ya. Silakan kepada Kang Febri untuk bersekali. Ya. Kita mulai kepada Kang Febri. Ini silakan tadi dibuka surah An-Nisa ayat 135. Silakan disiapkan mushaf Al-Qur'annya, boleh Al-Qur'an digitalnya. Dibuka surah An-Nisa ayat 135. Sebelum itu mari kita lantunkan terlebih dahulu Al-Qur'an al-hadimah wa likulli niyatin salihah. Syaulillahi lahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وإن تلووا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما. الذين يتخذون الكافرين أولياء
الآمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزأ بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا صدق الله العظيم اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته واجعله لنا حجة يا برحمتك يا أرحم الراحمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman terbaik, tempat terindah, Oke. teman Indra. Ya sekali lagi, teman Indra, teman terbaik. Teman terbaik. Boleh teman sebelahnya tapi jangan kenceng. Bisa ada benar pribadi ya. Teman terbaik, tempat Tempat terindah, teman Indra. teman hijrah. Bisa. Oke, Kita boleh coba ya. Ya, tapi sebelum itu, sebelum jadi kita harus langsung dulu informasi dulu. Oke. Tadi notes ya, tadi notes itu. Oke. Mungkin silakan buat jamaah teman hijrah, silakan nanti tag juga @teman hijrah. Yes. Ya, silakan kalian itu berperan untuk jadi pendakwah juga di media sosial. Siap bisa? Ya, kita harus berperan, jangan berperan. Oke, mungkin gaduh sosmed. Sosmed ayat bisa kebayang ya. Tag teman hijrah, jangan si blog, jangan si upload, jangan bisa kamar, jangan. Ya, ngapain gitu ya. Harus ikut kode di sini tag ya. Oke. Kita coba ya. Oke, siapa yang bisa ya? Mantap. Oke, silakan Aisyah. Aisyah. Nah, kita di bawah vlog saja buat tag dari teman hijrah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman hijrah. Teman terbaik, tempat terindah, teman hijrah. Oke. Bukan. Teman terbaik. Teman dua dulu beda. Ya, karena mereka masih bingung ya. Karena kita mohon izin kita tuh dari teman hijrah biasanya ada buat membakar semangat. Kamu tadi ada yang ngantuk. Betul. Ada yang ngantuk ya. Oke. Ada yang ngantuk pakai ketemu ya. Oke, gini. Teman hijrah. Teman terbaik, tempat terindah, teman hijrah. Lagi. Ini akan sedikit Ya. Kalau nggak semangat kode di sini nanti kembali lagi ke kan. Enggak enggak gitu konsepnya. Iya, lagi ulang lagi. Oke, sekali lagi ya boleh. Oke sekali lagi ya. Oke, silakan Aisyah. Teman hijrah. Teman terbaik, tempat terindah, teman hijrah. Teman hijrah. Teman terbaik, tempat terindah, teman Takbir. hijrah. Takbir. Allahu Akbar. Sakti. Oke, baik, untuk itu langsung aja kita persilakan kepada Anak Lenis. Tempat saya persilakan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik Assalamualaikum Ustaz. Bentar ya. Ibu sabar kan? Sabar.
sudah sabar semuanya, kita tutup kajian ini. Dari Rahim. ya, silakan. Keren jelas suaranya. Jelas. Kita awali dulu dengan doa ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbalan. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Segala puji hanya kepada Allah. Atas nikmat dan karunia-Nya alhamdulillah bisa ngaji bareng teman-teman hijrah. Ya betul ya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita tidak hanya berteman di dunia tapi sampai surganya Allah. Mau ke surga semua? Mau. Siap sekarang? Siap. Ya. Salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama keluarga dan sahabat-sahabatnya, dan semoga Allah sambungkan kita istiqomah meniti sunnah-sunnahnya insyaallah. Salam takzim kami pada seluruh jemaah yang hadir. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Kita dapat temanya pelan-pelan menjauh dari Allah. Ada sesuatu yang mungkin bagi kita sesuatu ya udah gitu keseharian, bukan dianggap hal besar, tapi pelan-pelan justru bikin kita jauh dari Allah. Dan jauh dari Allah itu gak enak. Hati pasti gak tenang. Dengan jauh dari Allah juga pasti lebih mudah maksiat. Dengan maksiat kita pasti bakal kena batunya. Ya. Karena batunya stres hidup. Ya. Mana ada orang betah hidup banyak masalah, banyak goncangan bertubi-tubi. Ya. Maka bismillah. Kalau ada yang bilang, kok ada yang dekat sama Allah ujiannya tambah banyak? Contoh, ya para nabi. Kurang dekat apa lagi itu sama Allah? Tapi ujiannya tetap banyak. Tapi itu dia, mudah bagi Allah membuat ujiannya bagi mereka biasa, tidak terasa pahit. Ya. Ada orang yang punten ya, dia pesan rendang, daging rendangnya udah depan mata, masih ngambek. Karena dia pesannya restoran yang kokoh, yang datang malah restoran yang ini. Di saat yang lain belum tentu makan daging, dia daging depan matanya ngambek. Ada orang bangun rumah, begitu minta cat warna merah, catnya betulan merah, ngambeknya nih. Karena merah yang dia pengen merah burgundi. Ternyata merah ada banyak. Merah marun, merah darah, merah hati, merah burgundi. Wah, Masya Allah. Luar biasa wanita ya. Hijau juga banyak, hijau toska, hijau muntah kucing, hijau botol, abu, ada abu-abu monyet. Ya, di saat yang lain belum tentu punya rumah. Ya, bahkan belum tentu bisa kontrak. Dia nggak pakai, ya. Makanya kadang sederhana. Yang gak enak itu, kepahitan itu ujungnya cuma dua. Satu gugurin dosa, dua tinggiin derajat. Ulangi, satu gugurin dosa, dua tinggiin derajat. Gimana bedainnya? Kok ini saya ada gak enak nih dalam hidup nih, masalah nih. Ini teh buat gugurin dosa saya, gara-gara saya banyak dosa nih.
atau untuk meninggikan derajat ya. Bedainnya satu, kalau untuk mengurangi dosa biasanya perih banget luar biasa. Ya. Kalau untuk meninggikan derajat, nah biasa weh. Kata orang masalah hidup orang ini kok berat banget, kata dianya. Berat amat. Biasa aja. Ya. Ya. Ada orang yang begitu iPhone terbaru keluar gak ganti, meriang dia. Ada orang yang handphonenya udah pecah juga, garis-garisnya banyak, tetap biasa aja. Ya, bagi dia bukan masalah. Begitu. Orang diputusin pacar, karena jelas pacaran itu dosa, dan dia pasti pernah mendoakan Allah dengan pacarnya nelpon tengah malam dia berangkat, pencipta pacar manggil, ayo menggapai kemenangan, dia cuek-cuek aja. Makanya pas putus biasanya perih. Di kamar mandi nyarain shower, guyur badan sambil nyetel lagu Chris Patti. Ya, menangisi kepahitannya sendiri. Ya. Kalau untuk tinggi derajat, seperti kita lihat para nabi, berat, kita gak akan sanggup ujiannya mereka itu. Tapi, udah merekanya tidak pernah ada sejarahnya Nabi mengeluh, komplain. Kebayang Nabi Yunus dimakan Nabi Paus, kebayang Nabi Yunus dimakan ikan paus, terus di dalam perutnya misalkan mempunten dia berdoa, ya Allah, banyak kiai-kiai ujian teh, enggak. Masih sempat-sempatnya doanya malah aku dosa. La ilaha illa anta Subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Surat 21 Al-Anbiya ayat 87, tiada ilah selain Engkau, subhanaka, maha suci Engkau, ini sesungguhnya kuntu minaz zalimin, aku yang zalim, bukan salah siapa-siapa. Ya. Gak ada ngeluh. Malah yang lebih terkenal lagi doanya, wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Surat 19 Maryam ayat keempat. Siapa yang berkata kayak gitu, aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepada Allah. Siapa yang ngomong kayak gitu? Levelnya Nabi, tapi menanti keturunan sampai lansia, sampai puluhan tahun. Nabi Zakaria alaihissalam. Begitulah orang soleh. Penderitaannya bukan dunia, tapi jauhnya mereka dari Allah. Selagi dekat dengan Tuhannya, maka apalagi yang lebih berharga dari Allah. Kalau ada orang nyapu, debunya dibuang. Kenapa dibuang? Karena bagi dia debu itu bukan apa-apa. Kalau bagi dia penting, maka pasti dia kumpul. Habis film, kita akan lihat beberapa hal yang membuat manusia jauh dari Allah. Yang paling pertama, ya, ini yang membuat iblis terusir dari surga, yaitu takabur. Perasaan merasa diri ini sudah baik, atau lebih parah lagi, aku lebih baik dari mereka, dari kamu, dari kalian. Itu amat sangat ngalangin kita buat bisa dekat sama Allah. Ya. Ngaji bisa ngaji, datang ke pengajian tetap bisa, ya. Tapi mohon maaf ya, itulah yang bikin punten kok ya kiai, pakaiannya Islami, kerjaannya ngurus pesantren, tapi berbuat jahat itu masih ada. Melecehkan santri, Quran bisa dihafal, sering dengar hafal, ya. Cuma kalau ada perasaan lebih baik, aduh ya Allah, serius. Iblis itu diusir dalam keadaan, walaupun ini riwayat Israiliyat ya. Iblis itu diusir dalam keadaan sudah 70.000 tahun beribadah lebih dahulu kepada Allah. 70.000 tahun lebih dahulu beribadah kepada Allah. Tapi ketika merasa lebih baik, jadi jauh sama Allah. Pokok nitip, salah satu tujuan utama kita ngaji itu untuk makin jago nyari kekurangan diri sendiri, makin jago nyari kesalahan diri sendiri, bukan makin jago nyari kesalahan orang lain. Kalau orang lain betulan salah, kasih tahu antum, bisa jadi dia belum tahu.
Ngapain mencaci, memaki, ngajak orang untuk ikut benci dia, bikin konten yang jelek-jelekin, mukanya dicoret. Dan dia salah pun, dikasih tahu dia masih gak berani salah pun, kita meninggalkan ditanya kelakuan dia. Pahala kita ngingetin dia berubah gak berubah tetap jadi pahala. Hati-hati. Bisa jadi bukan masalah orang itu salah, bisa jadi hati kita yang salah karena dengki. Jadi nyerang aja terus. Ya. Serius. Kalau Allah mau bisa kita yang maksiat, dia yang taat. Ya. Gak semua punya peluang yang sama untuk bisa datang ke pengajian kayak gitu. Ada yang masih kehalang orang tuanya karena mohon maaf ternyata masih non muslim padahal udah yakin Islam itu benar. Ada yang harus kerja, ada yang harus masuk anak. Alhamdulillah sekarang sudah ada internet. Tapi bisa duduk di majelis ilmu juga mahal, ya. Maka harus mesti hilang, ya. Dan setiap kali kita pengen dekat sama Allah terus tiba-tiba ada yang nasihatin. Kenapa ya istri saya begini? Kenapa ya suami saya begini? Kenapa ya orang tua begini? Kenapa anak saya begini? Terus ada yang nasihatin. Mungkin kita harus taubat, jangan langsung tersinggung. Jangan langsung bertanya, emang saya dosa apa? Jelas-jelas saya korbannya, dia yang jahat kok. Jangan suka gitu. Karena lihat, tadi orang-orang yang jauh lebih soleh dari kita aja, doa Nabi Yunus yang terkenal doa taubat. Tadi la ilaha illallah. Doa Nabi Adam yang terkenal juga doa taubat. Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Makan buah terlarang tadinya nggak mau. Iblis akhirnya godain istrinya akhirnya godain suaminya. Begitu akhirnya diusir dari surga, gak nyalahin iblis, gak nyalahin istri. Soleh, jelas lebih soleh dari kita, orang jelas Nabi kok. Berarti nobatin apa? Padahal Nabi bersih dari dosa, maksud. Ya itulah orang soleh itu. Dan saya ingat ceramahnya Kiai Haji almarhum Zainuddin MZ rahimahullah. Dia pernah cerita Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengambil sebatang ranting. Rantingnya diajak ngobrol, ranting enak ya jadi kamu. Ya orang heran, wahai Amirul Mukminin, kenapa enak jadi ranting? Ranting ini dia tidak akan ditanya oleh Tuhannya. Aku Umar, setiap perbuatanku akan dimintai pertanggungjawaban. Beliau menambahkan, kalau seluruh umatnya Rasulullah Muhammad SAW semuanya masuk surga kecuali satu orang saja, sepertinya saya satu-satunya yang gagal ke surga. Masa saya bilang Umar yang mikir kayak gitu? Manusia yang Nabi sebutkan kalau aku bukan Nabi terakhir dan harus ada Nabi lagi, orangnya Umar. Namanya tertulis sebagai satu dari 10 sahabat yang dijamin surganya. Tapi bisa-bisanya ngerasa jadi manusia yang paling banyak dosa. Karena begitu orang amat sangat merasa merendah dirinya di hadapan Allah. Ya. Karena yang diingat dosa, bukan dosa orang lain. Dan ketika kita lebih sibuk sama dosa orang lain, pasti tambah jauh dari Allah. Ya. Ada anak kecil, dia ngeliat di masjid ada yang main handphone, ada yang gosip, ada yang gibah. Begitu nyampe rumah dia bilang ke si mama, "Ma, aku mah gak mau ke masjid lagi." "Loh kenapa nak?" "Di masjid bapak-bapaknya ada yang gibah, ada yang julid, ada yang main game, ada yang tidur-tiduran doang, ada yang main slot malah misalkan." Ya. Ibunya bilang kayak gini, "Nah besok ke masjid lagi ya, sekali lagi aja. Tapi mama ada tugas nih buat kamu." "Apa ma?" "Kamu tahu kan dispenser yang di masjid isi airnya sampai penuh, nanti anterin ke mama, mama tungguin di depan masjid." "Buat apa ma?" "Lakuin dulu aja ya nak, nanti mama kasih tahu kenapa." Besoknya datang isi sampai penuh, dan akhirnya supaya nggak tumpah sedikit pun, kata mamanya nggak boleh tumpah, pelan-pelan, nggak boleh goyang, diajak ngobrol juga diam aja, terus fokus. Nyampe akhirnya ketemu mamanya, "Ma, ini dia ma, nggak tumpah sama sekali."
Makasih nak airnya. Oh iya, mama pengen tanya. Tadi waktu sambil bawa air dari masjid keluar, kan ngelewatin orang-orang ya. Ngedengar gak ada yang lagi gibah? Enggak, kan fokus sama airnya. Dengar gak, lihat gak ada yang lagi julid? Enggak, kan fokus sama airnya. Lihat gak ada yang malah lagi main game atau main slot? Ya enggak, malah kan lagi fokus ke air. Ya kita juga bisa begitu kan. Jangan sampai kesibukan kita merhatiin dosa-dosanya orang menutup potensi kita untuk jadi baik. Udahlah. Punya kesempatan nasihatin, dakwain. Tapi masa yang jadi fokus sama dosa orang? Kan meninggal gak ditanya kelakuan orang, ditanya kelakuan masing-masing. Satu, yang bikin kita jauh, ya Allah, rasa lebih baik dari orang. Nah, banyak kisah seperti ini. Dulu, karena kalau kisah ini saya dapat dari anaknya Agib ya, Gaza namanya. Ada seorang anak yang dididik baik sekali oleh orang tuanya. Suatu ketika dia juga pengen kayak anak-anak lain, pengen main keluar. Bapaknya kasih syarat. Nah, kamu boleh keluar, tapi bapak kasih syaratnya. Nanti kamu pulang, tolong bawakan sesuatu yang menurut kamu lebih hina dari dirimu. Ya. Beres main, dia lihat dunia, akhirnya dia kepikiran. Ngelihat ada orang lagi mabuk, ini lagi maksiat nih. Ya, digandeng tangannya orang mabuknya ngikut. Tengah jalan mikir, loh, kalau nanti malam dia tobat dan tobatnya tobatan nasuha, bukankah Allah lebih mencintai air mata tobat seorang pendosa daripada sombongnya ahli ibadah? Aduh, nggak tahu nanti malam takutnya dia tobat, udah taruh lagi aja, lepasin lagi. Karena sekali ya ini orang tobat, dia lebih mulia bisa jadi di hadapan Allah daripada sombongnya ahli ibadah. Pikir dari apa lagi? Nemu seekor anjing, najis nih. Liurnya najis nih, hewan, ya. Udah taliin, bawa pulang. Tengah jalan ingat lagi, loh. Bukankah ada ayat di Al-Quran Yusabbihu lillahi ma fis samawati wal ardh. Bertasbihlah kepada Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Kerjaan anjing ini berarti sedang bertasbih di hadapan Allah. Aku ingat Allahnya kalau lagi ibadah, kalau lagi di kajian aja. Sisanya kadang gak ingat Allah, bahkan kadang sambil maksiat, maka bisa jadi anjing ini lebih mulia daripada aku di hadapan Allah. Akhirnya dia pulang, gak bawa apa-apa, peluk ayahnya, nangis. Maaf ayah, aku tidak bisa menemukan satu pun yang lebih hina daripada dirimu. Tuh, ngaji begitu. Bersyukurlah orang yang masih bisa menangisi dosanya. Demi Allah itu kemampuan yang mahal. Ya. Demi Allah itu kemampuan yang mahal. Ya. Apalagi yang menghalangi? Tadi yang pertama, merasa lebih baik dari orang lain. Ya. Padahal kita bisa ibadah juga Allah yang tolong, betul? Ibu bisa nyampe sini, Allah yang tolong bukan? Kalau Allah nggak mau nyampe, ibu nyampe sini gampang loh. Bisa kunci motornya dibikin hilang. Ada yang motornya, ada yang kuncinya ada tapi motornya yang hilang. Ada yang kuncinya ada, motornya ada, ibunya yang hilang. Diculik mantan. Ada yang kuncinya ada, motornya ada, ibunya ada, imannya yang hilang. Rumah dekat dia nggak mau berangkat, lebih repot lagi. Ya. Tanpa ada uzur. Ya. Maka pertolongan Allah. Yang kedua, selain tadi kesombongan, merasa lebih baik, tentu adalah dosa. Jadi gini, dosa itu ada nikmatnya, tapi nikmat yang Allah tidak ridho ya, jelas ya. Orang pacaran dia ngerasain nikmat, orang pakai narkoba dia ngerasain nikmat, ya. Cuman itu dia, Allah tidak ridho dengan nikmatnya. Nah, ibadah, ketaatan juga ada nikmatnya. Kalau kita diam di tengah-tengah, STMJ, sholat terus maksiat jalan, nanti ibadahnya gak akan merasa nikmat karena ingat sama maksiat. Waktu maksiat, dia juga gak akan merasa nikmat karena ngerasa, aduh, mabok ya. Berapa teguk tadi kamu minum? Wah, berapa hari di sholat gak keterima?
yang lain mah joget, dia stres. Berarti kudu gimana kok? Kanan sekalian, taat sekalian, baru kerasa itu. Karena dia di tengah-tengah, kiri kanan mentok. Ibadahnya gak merasa nikmat karena susah, ingat maksiatnya terus. Maksiatnya gak akan merasa nikmat karena masih ingat kena dosa. Ya, maka hati-hati. Apalagi dosa ini kalau diremehkan, meskipun mentang-mentang kecil, ya, maka sama bikin jauh dari Allah. Ini kisah nyata ya. Ada sepasang suami istri sering ikut kajian, pengusaha dua-duanya, usaha bareng. Suatu ketika pengen membesarkan usahanya, perlu suntikan modal, tapi nggak nemu yang bisa kasih minjem modal tanpa pakai bunga, tanpa pakai riba. Nekatlah suaminya berkata, udah deh, udah nggak apa-apa pakai bank aja, nanti kita banyakin aja sedekahnya, nggak apa-apa lah, ribanya sedikit kok. Maka ribanya sedikit, ya. Dan ya istri nggak bisa apa-apa dia waktu itu, separuh mau separuh enggak, sebagian hatinya menolak, tapi ngerasa layak untuk mengejar cita-citanya, pinjam duit ke bang, enggak, isi riba. Apa yang terjadi? Maju usahanya, dua-duanya tambah kaya. Cuman lihat hukuman Allah datang itu nggak melulu kayak film Indosiar, nggak melulu langsung jatuh ke terkoler, nggak melulu langsung kayak kusta sekujur tubuh, nggak. Hukuman yang pertama datang mulai nggak ikut kajian tanpa ada perasaan bersama. Dulu nggak ikut sekali itu nyesel, sampai kadang nge-WA-in teman-temannya, tadi materinya guru kita ngajarin apa. Lama-lama yang 5 waktu pun nggak langsung ditinggalin, tapi mulai telat. Zuhur mulai 2:30, asar mulai 5:30 gara-gara nanggung 2 episode lagi. Ya. Pelan-pelan. Dan mulai tidak merasa bersama. Ya. Lama-lama, ya sudah, meeting nggak bisa nih. Ya, zuhur, oh enggak, meeting masih seru, 2:30. Lama-lama kirim meeting pun sampai malam karena bisnisnya miliaran katanya. Dan betul dapat miliaran. Tapi jelas 12 subuhnya. Akhirnya subuhnya sebangunnya 9:30 kadang-kadang. Mending kalau nggak langsung ada meeting lagi. Kadang langsung ada meeting lagi. Ya. Maka akhirnya ya zuhur sesempatnya. Itu gara-gara tamunya sholat, diajak sholat. Paling tamunya heran. Nah dia sholat zuhurnya 2 rakaat, kunut lagi. Ya. Saya kodo yang subuh tadi. Ketika yang wajib atau yang kebaikan ditinggalkan sudah tanpa ada perasaan bersalah, lama-lama dosa-dosa kecil dianggap remeh. Dulunya salaman juga nggak mau, karena bukan mahram. Lama-lama akan ada karyawan ngajak salaman, mulai dipegang, ini lembutnya tangannya wangi. Ya. Mulai ngajak ngobrol, mulai bercandain. Sedangkan dulu amat sangat menjaga. Ya. Ke dapur juga bisa nggak jadi, gara-gara di situ ada lawan jenis yang bukan mahram. Sekarang mulai bercanda. Nanti naudzubillah lama-lama mulai cunihin, repot. Tahu cunihin kan? Tahu. Jadi suka megang-megang, ada kan suka bercandanya teh megang ini sih, suka itu. Jadi dikit-dikitnya megang, ya. Kan bikin gak nyaman. Ya. Begitulah kalau dosa yang kecil sudah dianggap biasa saja, maka akan merasa gak bersalah ketika ngelakuin dosa yang besar. Singkat cerita, akhirnya sang suami melakukan dosa yang secara syariat membuat istri berhak untuk minta diceraikan. Jadilah, dan karena ngerasa dua-duanya udah sama-sama sukses, sama-sama kaya, ya udah masing-masing aja gak apa-apa. Bisa akhirnya melihat kelakuan bapaknya jadi seperti itu, kena ke anaknya. Kenal sama yang narkoba, kenal sama yang LGBT, ya. Stres dengan rumah tangganya, anak-anaknya jadi kebapak terus. Namanya orang tua stres terus bisnis, akhirnya dua-duanya tutup juga usahanya, bangkrut. Kembali lagi kepada kehancuran.
tapi tidak langsung. Dimulainya dari yang awal, meremehkan dosa. Makanya diperbaharui yuk tobat. Ya, diperbaharui. Habis maksiat dan pasti kita pernah berbuat salah. Kalau misalkan habis maksiat itu kita gak mati, hal pertama yang harus paling kita lakukan kalau bisa tobat. Kalau bisa sholat tobat, alhamdulillah. Ya. Gitu ya, sholat tobat itu waktunya bebas, siang boleh, asal bukan di waktu-waktu yang dilarang. Tapi waktu terbaik buat sholat tobat itu adalah sesegera mungkin setelah habis bikin dosa kita nggak mati. Nah, kalau bisa yang pertama kali dilakuin sholat tobat. Ya, dosa dan meremehkan dosa itu yang kedua yang bikin jauh dari Allah. Nggak kerasa, pelan-pelan. Ya. Mulai ngobrol, mulai cerita. Ya. Karena manusia, aduh apalagi lawan jenis teh. Makanya perintahnya wala taqrabu zina, jangan deketin. Karena Allah tahu kalau udah kepala deket kamu gak akan bisa nolak. Apakah perselingkuhan itu mulai ngobrol, ditambah bumbu-bumbu di rumah, istrinya sibuk dengan anaknya. Ya, akhirnya kadang agak jutek, agak judet ke suaminya. Ya mulai dari situ. Ditambah kalau pelakuannya juga dia, kita salah padahal enggak. Bayangin nebeng terus pulang selama 6 bulan, duduk di dalam kemacetan sejam setengah setiap sore, 6 bulan berturut-turut setiap hari. Masa iya nggak ngobrol, masa iya nggak timbul, ya. Makanya ini juga kalau ada yang nikah ta'aruf kan belum pernah pacaran, gimana rasa cintanya tumbuh? Bukankah pernikahan itu harus dilandasi cinta? Enggak. Yang paling penting tujuan kamu sama pengen surganya Allah. Cintanya nanti gimana? Orang dulu kalian tugas kelompok 1 SMP aja bisa naksir ketemu seminggu sekali. Apalagi ini tiap hari selanjang boleh diapa-apain malah jadi pahala. Masa iya nggak naksir? Timbul, pasti timbul. Ya. Hati-hati. Oh laki-laki itu paling jago bikin kalian berkata iya. Kasih perhatian tipis-tipis. Emang lambe ini dilatih untuk itu. Karena nanti kepake dia kalau jadi pemimpin. Ya. Lihat jawaban seorang yang selingkuh apa sih? Perasaan ini sudah terlalu dalam. Kalau mau ditanya lagi, antum yang masukin dalam-dalam. Yang dulu waktu reunian terus malah, waktu yang dulu berantem sama suami terus kabur ke reunian tanpa izin siapa? Ketemu mantan, beres ketemu mantan, tahu-tahu ada chat jam 2:30 pagi. Saya tanya dulu ya, gimana suara bebek? Gimana suara uci? Gimana suara kambing? Gimana suara buaya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan dia ada 2 spesies di luar sana. 1 buaya hijrah, 2 playboy syariah. Hati-hati. Santun nanyain, udah tahajud belum? Dibalas lagi sama ceweknya. Iya nih, aku juga lagi ruku. Sakit, ya. Sakti banget ruku itu sambil. Ya Allah. Pelan-pelan, gak ada yang langsung. Ya. Makanya di ayat Al-Qurannya menggunakan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutuwat itu bentuk tunggalnya khitah. Artinya langkah. Tapi Allah menggunakan bentuk jamak khutuwat. Kenapa? Ya, setan tuh sabar. Kalau perlu ajakin ke kanan dulu, ajakin ke kajian dulu. Ya. Kita nggak pacaran kok, kita cuma dia kadang dia suka WA gitu deh bangunin tahajud jam 2:30. Tapi pertanyaannya cuma satu, Teteh yakin cuma teteh doang yang di WA? Laki-laki macam nebar suringhen. Ya.
Sabar, ya ajakin kita cuma ke kajian aja kok, nggak nonton, nggak apa. Di motor juga diganjel pakai tas biar nggak kena. Nyampe pengajian, ternyata pembicaranya bicara tentang dilarang pacaran. WA laki-lakinya ke perempuan. Sabar sayang, ini ujian buat kita. Tuh orang ajar. Asli, ya. Meremehkan dosa. Jangan diladenin. Kalian tuh mahal. Saking mahalnya kalau laki-laki pengen ikut kalian satu syarat, buat perjanjian sama pencipta. Ijab kabul, kita konggolilo. Yang gak cuma ucap perjanjian, tapi termasuk setelah mengucap itu, mereka diwajibkan untuk nafkahin, mendidik, jadi tempat tinggal, beliin pakaian, kasih makanan, dan jadi imam yang baik. Hanya dengan cara itu mereka punya hak untuk kalian. Selain dengan cara itu, jangankan melihat, jangankan menyentuh, menatap lama-lama aja seharusnya gak berhak. Semahal itu kan ya. Makanya pernah ada bapak-bapak mau nikahin putrinya, sebelum ijab kabul, si calon mantunya nih laki diajak ngobrol dulu. Nah, sini dengerin bapak. Habis ini kamu mau bawa putri bapak kemana aja mangga? Mau ke gunung, ke dalam goa, jalan ke dasar lautan sekalian, dia harus ikut kamu. Tapi ketahuilah, sebelum bapak nyerahin putri saya ke kamu ini, ayah penuhin pakaiannya, pendidikannya, rumahnya, tempat tinggalnya, makanannya, hanya untuk satu tujuan, menyampaikan putri bapak nyampe surganya Allah. Maka kalau setelah kuserahkan ke kamu, nanti di akhirat, di hari akhir ketahuan ternyata putri saya gagal kamu antarkan ke surga, saya tuntut di hadapan Allah. Untung si lakinya nggak ngomong gini, ya udah dapat aja kita. Samperin bapaknya di jalan. Bismillah, saya nikahin putri bapak hanya untuk satu tujuan, nyampe ikuti bapak ke surganya Allah. Doain saya Pak. Haji laki itu baru. Ya. Tolak ukur pernikahan sukses apa? Kalau suaminya sambil naik kuda putih menggigit setakai mawar menjemput di Bogor naik kuda di Panduraya. Siang gehe, sore kehujanan, Bogor teh. Hujan wae. Jangan mau mahal kan ya. Berlindung kepada Allah, kita di zaman fitnah nih. Orang tua masukin anak perempuannya ke pesantren biar tidak kena pergaulan bebas, digaulin kiai, ini repot. Gak semua, ya. Tapi kita mesti berlindung kepada Allah, ya. Apalagi yang menghalangi untuk dekat kepada Allah jadi jauh dari Allah. Hati-hati cinta dunia atau kepada makhluk. Yang ketiga, ya. Ini dikutip dari kitab Al-Hikamnya Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari. Beliau menyebutkan ini dari Ibnu Mas'ud, ada juga yang menyebutkan ini sampai ke Nabi, ya. Tapi nasihatnya bagus. Hubbud dunya ra'sul khati'ah. Hubbud dunya ra'sul khati'ah. Cinta kepada dunia adalah pangkal dari segala dosa. Pangkal dari segala masalah. Ya. Di mana orang rebutan lapak jualan aja bisa saling bunuh, saling fitnah, rebutan jabatan apalagi, rebutan perempuan juga, rebutan warisan bisa berantem sama saudaranya. Jadi bukan gak boleh punya dunia ya Bu ya, tapi dia tuh jembatan. Gini, analoginya kayak gini. Ibu bapak punya rumah di Solo, buat pulang ke rumahnya harus naik jembatan. Gak ada jalan lain, cuma jembatan itu. Pertanyaannya, pir tinggi ini, ya. Ada gak orang yang dengan sengaja memperindah jembatannya? Karpetnya empuk, pegangannya dari emas, lampu sorot, tanaman hias, dikasih pengharum, indah itu jembatan. Tapi rumahnya dibiarin bobrok, pintunya lepas, kacanya pecah, atapnya jebol, temboknya bolong. Bukankah seindah-indahnya jembatan kita gak mau tinggal di jembatan? Kita lagi di jembatan. Nama jembatannya
dunia. Berarti kita memang harus lewat jembatan itu. Buat nyampe surga kita harus beramal di dunia dulu. Ya. Tapi ya jembatan. Tahu-tahu digunakan jabatan. Oh, jabatan ini jembatan untuk saya bisa nyampe surganya Allah. Digunain buat negakin aturan Allah. Karena dia meninggal, gak ditanya jabatan tertingginya apa. Ditanyanya jabatan kamu pakai untuk apa. Yang kita tahu ya, 1000 ulama berfatwa khamr itu haram, bisa kalah sama satu tanda tangan pemimpin ngizinin khamr dijual di diskotik itu. Nah, lucu. Ke puskesmas ada poster gede dilarang merokok, diterbitkan oleh Kementerian Kesehatan. Sementara Kementerian Perdagangannya mengizinkan rokok dijual. Ayam jualan minuman keras pinggir jalan, ya, ditutup-tutupin digerbangin, di diskotik mah boleh. Ya, gitu. Itulah fungsi jabatan sebetulnya. Ya. Alhamdulillah. Maka bukan berarti habis dari sini semuanya langsung resign dari kerjaannya terus kelamar jadi marbot di Takin ya. Enggak, ya. Silakan. Ibu ternyata dokter dan dokter ahli bedah. Dari 1000 orang ini, 1000 orang di Bogor belum tentu ada yang punya kemampuan seperti ibu. Selamatin nyawa bu, jadi dokter tetap. Silakan. Jadi marbot mulia. Tapi masalahnya ibu punya kemampuan yang orang lain nggak punya. Ya udah, selamatin nyawa dari sini. Ya. Jadikan ilmu ibu bisa ngebedah perut orang. Jadi jalan ke surga jauh. Bangga. Oh, saya baca Quran mah ngantuk. Giliran dagang semangat. Dagang bu, bangga. Sok. Siapa tahu dengan keuntungan ibu dagang, ibu bisa bangun masjid yang belum tentu bisa dibangun oleh guru ngaji yang puluhan tahun ngajar. Tapi itu dia semuanya jadi jembatan buat nyampe ke Allah. Dan kalau tujuannya ke Allah, dunia yang cuma jadi jembatan, gak ribut. Contoh, pernah melihat bulan purnama? Indah tidak? Indah. Pertanyaannya, adakah orang melihat bulan purnama teh gelut, deki, bu? Ibu lihat bulan itu bukan? Gak boleh tahu, yang boleh cuma saya tahu kan? Ada yang kayak begitu? Gak ada. Semua lihat bulan barengan kelihatan? Ya, tak masa gak merem. Maka itulah gambarannya kalau kita memperbuatkan sesuatu yang luas. Contoh, surganya Allah. Karena semuanya muat, maka gak usah berantem. Beda kalau kita rebutin sesuatu yang sempit. Contoh, dunia. Ya sempat dapetin yang kudu bonyok, bakbok, begitu benjol belum tentu dapet. Contoh, 270 juta penduduk Indonesia yang boleh jadi presiden berapa orang? Satu. Kebayang 270 juta orang rebutan satu tempat yang sama, satu mahal rusuhan. 2024 yang rebutan cuma 3 aja berantemnya se-Indonesia. Tapi kalau 270 juta orang semuanya pengen ke surganya Allah, muat nggak surga untuk 270 juta orang? Lega. Ya, makanya kalau jelas-jelas tadinya kita akur, ada ayat, bahkan saudara, tahu-tahu gelut, berantem, sederhana, pasti ada dunia yang di antara kita. Yuk bikin majelis taklim, alhamdulillah rame. Tahu-tahu dapat info, bu, tahu nggak si ibu yang itu, dia tahu-tahu ikut ngaji di majelis taklim sana, tahu? Apa? Dasar pengkhianat. Kalau meninggal nggak ditanya siapa yang member majelis taklimnya terbanyak. Enggak. Ini saya kikiran bu, ini saya meninggal nggak ditanya berapa orang yang datang ke Almut. Saya mati akan ditanya apa dia kamu dakwah Sabtu itu. Mau ceramah di markas tentara, Pak Jenderal mewajibkan semua tentara wajib dengar. Sama ceramah di markas Hansip, yang datang cuma satu Hansip, itu juga ketiduran. Yang nilai tetap umum. Dan selagi niatnya benar, tetap jadi pahala. Oh yang datang satu orang juga. Jadi kalau ada yang ceramahnya didoain, ya Allah ini kongkong ngomong wae,
biasanya jualan handphone di BTN. Mudah-mudahan dia nggak cuma ngomong doang ya Allah, tapi dia juga ngamalin apa yang dia sampaikan. Bu, doain ya, doain nggak? Doain kalau matinya musuh Fatimah ya. Kalau boleh milih, mudah-mudahan pas tahajud atau pas lagi ceramah. Maunya ya. Tapi gak bisa acting ya. Atau mudah-mudahan pas lagi sujud di Raudhah sebelah makam Nabi ajib gitu ya. Mudah-mudahan. Dan juga sholatin ya. Karena di hadis riwayat Imam Muslim Allah Rasulullah SAW katanya, jika seorang muslim wafat lalu disolatkan oleh 40 orang yang tidak syirik, tidak musyrik, maka doa dari 40 orang itu akan menjadi syafaat bagi dirinya. Sholatin pokok ya. Ya udah kabarin aja kok matinya kapan. Kayak gitu konsepnya. Kalau saya tahu juga enak. Ya gitulah permintaan ini. Ya. Cinta dunia atau cinta makhluk ya, kadang ke orang ya. Kelihatan kalau misalkan sederhana sih, kalau udah jatuhnya cinta itu mendominasi hati kita gitu. Orang hobi main bola, dia rela bayar lapangan, lari-lari kepanasan, kehujanan, kena sliding tackle, kaki lecet, pulang ke senyum, seru ya mainnya. Tapi bagi orang yang nggak hobi main bola, coba sob. Amin, saya mah dikasih duit nggak mau main bola. Beli bola sendiri 20 biji bisa. Ngapain puluhan orang rebutin bola satu? Dasar kurang kerjaan. Anak gym, mana anak gym? Ya. Kalau ketemu kuli suka diledek. Bapak mah bodoh. Kenapa saya bodoh? Bapak yang bayar, bapak yang gotong-gotong besi, bodoh. Mendingan dia saya gotong-gotong kardus, tapi saya yang dibayar, padahal sama-sama jadi. Jadi bau yang keringetan soalnya. Jadi gimana isinya? Ya, hati-hati, jangan sampai melekat. Udah sampai melekat, PR soalnya. Ya. Seperlunya, secukupnya. Jadi jangan berdekat kepada Allah. Nikah, gimana kok? Nanti kan bisa timbul saya. Pasangan kita itu jalan bagi kita lebih mudah ke surganya Allah. Nanti kebaikannya muncul, disyukuri, berarti dia ladang pahala. Nanti kekurangannya muncul dan masih ada, kita gak nikah sama malaikat. Dan itu membuat kita tersakiti, meneteskan air mata, maka dia sedang jadi ladang penggugur dosa. Berarti selagi aku bersamamu, apapun yang terjadi pilihannya cuma dua. Kalau gak jadi pahala, berarti jadi penggugur dosa. Dan dua itu tiket utama ke surga Allah. Maka kalau selagi menikah denganmu aku ngambek wae, mungkin akunya aja yang belum pengen ke surga. Jangan terlalu cinta sama suami ya. Apalagi suaminya suami orang. Ya. Silakan. Tenang aja. Udah masakin buat suami, Pak sarapan dulu nih masakan kesukaan Papa. Aduh, mau janji lagi sepedahan lah. Udah janji dia harus berangkat sekarang. Ibu jawabnya apa Bu? Izinin jangan? Jangan. Jawab enggak? Janji adalah hutang. Aku gak mau punya suami yang berhutang. Maka berangkat, gak usah pulang sekalian. Gak usah kayak gitu ya. Berangkat mesin, ya. Kenapa? Ada bismillah. Ibu masakin. Jadi pahalanya kapan? Apakah nunggu suami makan dan puji dulu baru jadi pahala? Enggak, suami makan gak makan tetap jadi pahala. Kebayang kalau misalkan baru cair pahalanya nunggu suami puji dulu? Atau kapan? Dokter Zakir Naik misalkan ceramah, akhirnya jadi jalan orang mualaf, ya. Ingetin orang sholat, bro, sholat, baru sholatnya 30 tahun kemudian, memang pahalanya baru cair 30 tahun pas orang itu sholat, enggak. Ingetin orang sholat, orang yang sholat nggak sholat ya tetap dapat pahala selagi niatnya lurus.
Enakan urusan sama Allah. Bangun masjid, nih 10.000, meninggal duluan, masjidnya belum jadi. Di hari akhir dapat buku catatan amal, ngecek. Nih yang sedekah 10.000 gak ketulis ya. Gak mungkin malaikat ketiduran nih, protes. Kenapa tidak tertulis? Tidak mungkin dijawabnya kayak begini. Ya kan masjidnya belum jadi pahalanya belum cair. Gak mungkin. Gak gitu konsepnya bos. Masjid belum jadi, duit masih di kantong, hati udah niat, itu aja udah ada pahala niat. Apalagi dilakuin, ada pahala perbuatan berkali-kali lipat lebih besar. Ya, ayo sini. Udah, jangan sampai melekat. Mulut orang juga hati-hati. Bu, pengen selalu kelihatan langsing, tiap kali foto tahan nafas. Pegel nanti. Biarin aja. Itu aja, mulut orang bau jigong kadang-kadang. Apalagi yang bikin kita tambah jauh dari Allah, ngerasa aman dari aib, ngerasa aman dari dosa. Jadi Imam Ghazali di Ihya Ulumuddin itu sampai menyebutkan bahwa salah satu dosa besar yang paling tidak terasa adalah perasaan diri ini sudah aman dari azab Allah. Ya amannya gimana? Apakah kita Imam Ahmad bin Hanbal yang sholatnya sehari semalam 300 rakaat dan hafal 1 juta hadis berikut matan dan sanadnya, termasuk yang dhaif? Kalau sedang sakit sholatnya 150 rakaat kan enggak? Bu, Nabi Adam aja diusir dari surga dosanya 1. Kita pengen ke surga emang dosanya 1. Kalau mau jujur mah, mungkin kita nyampe surga bukan karena ibadah kita, bisa jadi karena sabarnya ibu ngadepin ujian ini. Ada yang tetap sabar ke anaknya, ada yang sabar nggak ninggalin suaminya saat bangkrut, saat jatuh, atau bahkan saat dia berkhianat. Ada yang sia-sia ngandelin ibadah mah kumaha tuh. Saya sholat kok, sholat lu mana? Yang sering lupa rakaat itu. Tapi kan sering sholatnya istiqomahnya istiqomah kuliah dulu kan. Enggak, kemarin ganti ke ina atau ina kan. Zuhur 2:30, asar 2:30. Tapi saya zuhurnya lama tadi. Ingat waktu sujud? Oh, karena lagi mikir kan, habis ini tasyahud apa berdiri nih? Ya, Allah tahu kita ya. Apalagi suudzon Allah. Ini juga bikin jauh dari Allah. Kita sholat. Tapi kalau sampai suudzon, punten ya. Ayo, kapan nih kita umroh? Terus jawabnya kayak gini. Alah bu, buru-buru umroh. Gimana cara saya bayar umroh? Saya mah orang kecil. Saking kecilnya sepatu aja ukuran 32. Mau bukannya umroh sama ukuran sepatu? Enggak. Jangan susun, serius. Kalau pernah dapat pertanyaan kayak gini atau di salah satu acara televisi, katanya haji itu diundang, umroh itu diundang oleh Allah. Saya belum berangkat, jangan-jangan emang Allah gak pengen undang saya. Pak, memang betul diundang, tapi pertanyaannya, kita udah mantesin diri belum buat diundang? Ada orang saking pengen ketemu orang kaya, dia mantesin diri itu demi bisa diundang di acaranya. SKSD kesini, kesitu, demi bisa diundang, padahal di acara belum tentu ngobrol. Beli baju disiapin hanya untuk acara itu, sampai ada yang dijahit sendiri. Terus kalau kita merasa, jangan-jangan saya nggak berangkat karena nggak diundang-undang. Hai, kamu baru seuzon ke Allah. Apalagi kalau ternyata beli mobil Mas Agung, jadi daftar umroh nggak bisa. Berarti kalau mau jujur gak diundang atau kamu gak prioritasin, udah gitu aja. Ada orang kayak bela-belain
dorong semua hasil keuntungan panen sawahnya. Yang penting bisa daftar umroh dulu. Minta ridho ke istri, maaf ya Pak, tidak aku pakai buat daftar haji dulu. Gak apa-apa kita mulai dari nol, gak apa-apa saya. Gak apa-apa, kewajiban. Punten ya, haji kan rukun ya Bu ya. Rukun kan, walaupun ada penjelasan bagi yang mampu. Maka tolong punten, ini fikih ya. Kalau nanti ada orang meninggal, terus punya warisan, cek dulu dia punya utang atau enggak, ya kan? Nggak boleh langsung dibagiin kan? Kalau ternyata nggak punya utang atau utangnya udah dilunasi dari warisannya, apakah boleh langsung dibagiin? Tunggu dulu, cek dia sudah sanggup haji atau belum. Karena kalau ternyata dia sudah sanggup haji, contoh warisannya 1 miliar, berarti udah sanggup kan buat berangkat haji. Maka bayarin orang buat badal haji dulu, baru sisanya boleh dibagiin warisan. Karena dia udah wajib bagi yang mampu. Dia mampu nggak? Wajib berarti. Badalin dulu. Bayar orang badal haji. Ya. Dari warisan. Karena dia sudah mampu, kecuali meninggal dalam keadaan warisannya 1 juta rupiah. Yang memang secara ekonomi ya berarti kan belum sanggup. Ya sudah, berarti belum wajib bagi diri. Ya kadang warisan ya harus dicek dulu, 1 punya utang enggak, 2 mati ternyata. Ya. Dia sudah sanggup berangkat haji tuh. Ya. Jangan sombong. Dan akui kelemahan. Contoh punten ya. Kalau ada orang yang mohon maaf belum berhijab, tapi dengan alasan mengakui, ya Allah, aku yang lemah ya Allah. Aku yang lemah, makanya aku belum sanggup menutup aurat. Aku yang lemah, bukan syariatnya insya Allah. Kalau itu masih insya Allah, mudah-mudahan Allah perbaiki. Tapi kalau sampai ada orang yang nggak mau berhijabnya karena kalau makan babi bener nggak boleh, riba nggak boleh. Tapi aturan kerudung ini apa sih? Jelas-jelas rambut indah bisa dipamerin gini, saya bisa terima endorse aku, malah harus ditutup. Nggak jelas nih aturan. Kalau misalnya kita nggak mau berhijabnya gara-gara mempermasalahkan hukumnya, ya itu baru nggak boleh. Kalau ada syariat yang kita belum sanggup lakuin, akui kelemahan kita. Ampun ya, saya yang ngomong. Maka bismillah. Ya, mudah-mudahan kalau Allah anugerahkan hidayah. Udah, saya udah dikasih kode. Waktunya sunduk dulu ya. Kita infak dulu. Timnya sudah siap? Ya, baik. Bismillah ya. Siapkan infak terbaik. Bismillah. Sedekah itu menolak bala. Yang menolak bala yang nominalnya berapa kok terserah. Penting yang paling ikhlas. Ya, silakan sambil kita bersolawat ya. Dan ada yang ini kan yang suaranya merdu pimpin soal. Ya. Tadi yang tilawah siapa? Hah? Sok pada sok. Ada lagi kan? Oke dulu ya. Saya di. Oke. Ambil ya. Nah. Tadi bacaan buat khusus. Biar videonya gitu. Sallallahu alaihi أنت
الرسول أنت